Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjut pada bahasan pemekaran 3 provinsi baru yang ada di bumi cenderawasih pasca disahkannya Undang-Undang Daerah Otonomi Baru pada rapat paripurna DPR di minggu ini. Meski diklaim akan lebih memecahkan masalah laten kesejahteraan di sana, namun sejumlah pihak dan suara kontra juga meragukan pemekaran adalah solusi yang dibutuhkan masyarakat Papua. Kita akan masih lanjutkan editorial view bersama dengan Mas Nugi dan juga Mas Elvan. Kali ini saya ke Mas Elvan terlebih dahulu. Bagaimana kemudian kita sebagai media mencermati pemekaran ini, Mas? Apakah memang ini menjadi kebutuhan yang menjadi solusi bagi masyarakat di sana atau jangan-jangan ini lebih perspektif Jakarta begitu? Oke, terima kasih, Bram. Saya kira wacana pemekaran Papua itu sudah lama ya. Sebetulnya banyak juga daerah lain yang diwacanakan akan dimekarkan gitu. Tapi kemudian baru diputuskan undang-undangnya itu baru diketok palu tahun ini gitu. Artinya kenapa? Karena mungkin perlu banyak pertimbangan ya kan. Karena memekarkan daerah itu kan bukan hal yang mudah. Ada politik anggaran di dalamnya. Segala macam, apalagi dimekarkan mau pemilu segala macam itu akan berdampak ke belakang. Di mana otomatis ada perubahan kapil, kan DPRD ada, DPRD provinsi, DPRD daerah yang setingkat dengan itu tentu akan perlu dipikirkan. Samping itu pemilunya juga, pilkadanya kapan akan dilaksanakan dan lain-lain. Tapi lebih dari rumitnya situasi yang mungkin sudah direncanakan oleh pemerintah. Saya kira pemekaran ini adalah sesuatu yang sangat positif gitu. Mengingat Papua itu luas, dengan dibentuknya 3 daerah otonom baru ini mestinya pembangunan pendekatan pembangunan itu akan lebih dekat kepada masyarakat. Di daerah-daerah baru ini tentu akan lebih dekat dengan pusat-pusat pembangunan baru lagi, pelayanan masyarakat akan lebih baik. Sehingga apapun ini adalah sesuatu yang positif, saya kira, sehingga ini bisa masyarakat Papua bisa merasakan pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan. Saya kira itu kuncinya daripada pemekaran ini, Bram. Baik, artinya ketika kita melihat dari perspektif pendekatan pembangunan begitu, maka ini bisa dilihat sebagai hal yang positif begitu ya. Nah, Mas Nugi, apakah cnnindonesia.com juga melihat hal yang sama dan arah yang sama begitu, Mas? Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari dana otsus selama 20 tahun terakhir. Ya, memang data statistik menunjukkan terjadi penurunan dari 50% angka kemiskinan di Papua menjadi 20% ya, berdasarkan data Bappenas. Tapi persoalannya adalah tidak hanya persoalan kemiskinan, tapi juga akses orang-orang Papua terhadap tanah misalnya, atau akses terhadap keuangan, lembaga keuangan itu tidak. Yang kedua adalah persoalan luka lama Papua juga sekarang belum selesai. Misalnya pelanggaran hak asasi manusia. Itu sampai sekarang juga banyak kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu belum diselesaikan secara baik. Nah, ketika terjadi dana otsus yang dianggap gagal dan hanya mensejahterakan kelompok-kelompok elit saja, jadi pertanyaan besar adalah kenapa ada 3 provinsi ini dimekarkan. Pertanyaannya, dananya dari mana? Apakah diambil dari APBN lagi? Nah, sementara kita tahu bahwa APBN sekarang kan mendapat tekanan besar-besaran ya, karena satu soal COVID, yang kedua sekarang lagi ada potensi besar untuk konteks energi karena minyak itu lagi naik. Jadi ada potensi APBN-nya jauh lebih besar bebannya. Nah, jadi ini pertanyaan besar, apakah benar ketika terjadi pemekaran itu masyarakat Papua akan jauh lebih sejahtera? Itu. Baik, Mas Nugi, saya tertarik dari Anda katakan tadi akses pada tanah, artinya kesejahteraan masyarakat itu juga menjadi poin penting. Nah, ini kemudian beberapa waktu lalu Majelis Rakyat Papua yang juga diwawancarai CNN Indonesia menyebutkan bahwa pembahasan dari DOB ini sebelumnya minim melibatkan masyarakat, Mas. Apakah sebenarnya kita sebagai media juga perlu memposisikan begitu masyarakat Papua itu juga sebagai, bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek yang ikut terlibat, ikut dalam semua pembahasan di pemerintah di tingkat provinsi sana misalkan. Seperti apa, Mas Nugi? Tentu. Jadi, rakyat Papua, kemudian orang asli Papua tentu harus dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Nah, yang jadi pertanyaan selama ini adalah ketika beberapa elemen masyarakat di Papua, mereka mengkritik rencana pembentukan dana daerah otonomi baru itu, mereka sudah diamankan oleh kepolisian. Artinya proses kebebasan berekspresi di sana di Papua sendiri itu tidak dihadirkan secara baik oleh aparat negara. Nah, ini jadi pertanyaan besar bagi kita.
Yang kedua yang menjadi kekhawatiran mereka adalah sebenarnya ketika terjadi bukan 3 daerah otonomi baru, ya hanya seperti yang Mas Elvan sebutkan tadi ada penambahan DPRD, kemudian DPRD tingkat kota, tapi juga penambahan tentara di sana. Ya. Jadi ada polisi dan kemudian tentara. Sementara apa? Sementara persoalan yang sering jadi adalah ketika banyak tentara turun di Papua, maka ada juga kasus-kasus penembakan yang sampai sekarang masih terjadi. Baik. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang saya nggak tahu belum ditangkap secara baik oleh pemerintah pusat atau mereka tahu tapi tidak dipedulikan. Baik, ini juga menarik, artinya persoalan luka lama yang belum usai masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar begitu ya. Mas Elvan, saya ingin sedikit kembali begitu ketika masalah pelibatan dan partisipasi warga atau masyarakat di sana ini masih dianggap kurang, bagaimana kita sebenarnya harus juga mendorong sebagai media ini agar kemudian ada pemerataan atau kemudian bisa melibatkan orang daerah sana untuk lebih aktif dan juga mengurangi mungkin ya, bagaimana kemudian porsi-porsi orang Jakarta atau orang pusat untuk pemerintah di sana. Seperti apa Mas Elvan? Oke Bram, saya kira memang sudah seharusnya pembahasan undang-undang itu harus melibatkan suara masyarakat. Ya kan? Kita tahu beberapa waktu ada undang-undang ya Omnibus Law misalnya yang akhirnya kemudian ditunda juga akhirnya sebelum pengesahan karena memang kurang pendapat masyarakat. Cuman ini ketika soal daerah otonom baru ini diputuskan, memang sudah proses yang cukup lama ya saya kira. Memang pemerintah harus membuka nih. Kalau ada pertanyaan kayak gini, pemerintah harus membuka tahapan-tahapan yang sudah dilalui. Karena memang media tentu kita jarang sekali ikut ya, karena kan posisi juga biasanya terbatas yang diajak sana, misal pun ada acara di sana. Tapi yang saya catat, Gubernur Papua itu, dia malah pengen ada daerah otonom baru itu 7 wilayah. Artinya kalau sampai gubernurnya sampai ngomong 7, berarti sebenarnya orang sana udah dengar tuh sebetulnya. Yeah. Nah, memang kemudian ketika mengerucut dari 7 menjadi 3 lah, mungkin pemerintah harus buka nih. Mulai sekarang pemerintah harus mulai terbuka lah. So kalau memang niatnya bagus, ya kan. Nah, soal keterlibatan masyarakat Papua, ya ada 45.000 aparat sipil negara akan direkrut. Ya diprioritaskan dari orang Papua, pasti orang sana ya, dari daerah yang dimekarkan ini juga tentunya. Di antara 46.000 ASN itu, tentunya nanti juga ada aparat dari Polri dan TNI. Yeah. Tentunya ini bisa menjawab apa yang disampaikan Mas Nugi tadi soal faktor keamanan dan lain-lain. Tentunya di dalam satu paket menjaga kesejahteraan masyarakat, itu masyarakat tidak hanya sejahtera perutnya, ya, tapi juga harus betul aman kehidupannya. Mereka bisa menikmati fasilitas yang sama setara seperti masyarakat daerah lainnya. Yeah. Nah, kemudian sepakat bahwa kunci berikutnya adalah menjaganya. Karena selama ini menjaga anggaran yang sangat besar itu tidak mudah. Dan itu betul-betul harus menjadi perhatian utama. Ketika undang-undang ini diundangkan 1 bulan lagi, semua tahapan akan segera dimulai. Saya kira setelah itu pembahasan akan sangat complicated, ya, tentang bagaimana pembangunannya, SDM-nya, infrastrukturnya, persiapan pemilu terutama, saya kira itu, Bram. Baik, Mas Elvan, kalau kita lihat perspektif pembangunannya itu mengarah pada hal yang positif begitu ya. Tapi kan permasalahan dana, anggaran, Mas Elvan, Mas Nugi tadi menyebutkan ini akan menjadi masalah baru. Sebenarnya seberapa mampu kita untuk melihat membiayai kemudian adanya 3 pemekaran ini begitu? Apakah ini akan tidak menjadi polemik dan masalah baru misalkan untuk perekrutan, untuk kemudian fasilitas Pemprov ataupun pemerintah kabupaten kota di sana, Mas Elvan? Oke, saya kira kalau undang-undang ini akan RUU ini sudah disahkan dan akan diundangkan 1 bulan lagi. Ketika pemerintah dan DPR sudah sepakat mengundangkan sesuatu, maka konsekuensi itu sudah harus diterima. Artinya pemerintah itu bukan anak kecil. Ketika dia sudah memutuskan bersama DPR, dia akan siap dengan segala konsekuensinya. Ya, artinya anggaran sudah disiapkan. Ya, betul kata Mas Nugi, kita harus tanya anggarannya dari mana. Ya kan, apakah dari APBN ataukah dari sumbangan, ya misalnya kayak kemarin Rusia mau bantu IKN misalnya untuk infrastruktur, apakah di Papua juga ada negara lain yang ikut bantu. Itu harus dibuka secara gamblang, dan anggaran itu sekali lagi harus dikontrol betul, karena anggaran ini tidak sedikit. Apalagi yang harus dibangun itu banyak sekali loh itu. Betul-betul banyak, karena itu provinsi baru. 3 secara langsung loh, 3 provinsi baru. Salah satunya adalah daerah otonomi Papua Pegunungan. Yang daerah yang aksesnya sangat sulit, dan itu betul-betul perlu banyak infrastruktur untuk menunjangnya, itu perlu infrastruktur yang sangat luar biasa. Jadi saya kira ini sudah jadi keputusan. Positifnya adalah Papua akan semakin mestinya seharusnya akan semakin sejahtera kalau memang dijalankan dengan baik, amanah, anggarannya amanah, bangunannya amanah, tapi juga tantangan. Apakah kemudian anggaran yang sangat besar itu bisa dieksekusi untuk sebesar
kesejahteraan masyarakat begitu, Pak. Baik, Mas Nugi, saya akan lempar lagi ke Anda. Begitu kita bagaimana sebagai media tidak hanya kemudian menyoroti dananya dari mana, tapi masalah pengawasan ini kan jangan-jangan menjadi bayang-bayang ketidakberhasilan dari Otsus yang ada sebelumnya. Begitu bagaimana, Mas Nugi? Baik, jadi kalau kita berkaca pada persoalan Otsus 20 tahun yang lalu, itu banyak sekali dugaan-dugaan penyimpangan ya, korupsi. Ya. Terakhir itu dari PPATK menyebut ada dugaan penyimpangan aliran dana terkait dengan Otsus di Papua. Kemudian ada Kejaksaan Agung yang tengah melakukan proses penyelidikan. Artinya apa? Artinya ketika terjadi dana secara besar-besaran, maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengawasan. Itu yang saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk konteks Papua sekarang. Yeah. Artinya apa? Ketika darurat Otsus dilakukan, diberikan kepada Papua, maka tidak hanya menetes pada kelompok-kelompok elit saja, tapi dia harus benar-benar menetes ke bawah, infrastruktur, fasilitas kesehatan, air minum, kesehatan ibu anak, itu yang harus dijadikan prioritas sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, kapan Papua bisa mandiri juga kalau misalnya terus-terusan diberikan dana misalnya ya? Apakah mereka sudah mampu membiayai diri sendiri dengan persoalan seperti ini? Nah itu yang saya kira jadi penting juga untuk dilakukan pengawasan ke depan. Baik. Jadi peningkatan pengawasan untuk dana dalam skala besar saya kira itu jadi catatan yang sangat penting. Baik, artinya kalau kita andaikan begitu ini sebuah privilege, maka sebenarnya harus menjadi tugas berat gitu ya untuk mengawasi dan juga melihat apakah berjalan sesuai dengan target atau tidak. Nah ini tadi Mas Nugi banyak juga menyinggung soal masalah perspektif keamanan begitu, apalagi dengan ditambah 3 provinsi artinya akan ada Polda baru, ada Kodam baru. Apakah ini juga tidak ditakutkan menambah represi dan juga pendekatan soal keamanan begitu Mas untuk menyelesaikan masalah di sana, Mas Nugi? Ya, selama ini persoalan di Papua adalah pendekatannya dilakukan selalu pendekatan keamanan. Karena pemerintah pusat selalu mengatakan bahwa ada OPM ya, ada kelompok-kelompok berontak di Papua. Jadi pendekatan-pendekatan keamanan memang menjadi salah satu yang dilakukan pemerintah. Nah, memang imbasnya adalah ketika terjadi penambahan militer, personal militer dan kemudian penambahan aparat keamanan, ini yang saya kira akan dikhawatirkan oleh kelompok-kelompok masyarakat di Papua, akan terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang dan kemudian masyarakat justru tidak aman dalam konteks ini. Baik, Mas Elvan, artinya kalau kita harus lihat ke depan seperti apa, apakah kita kali ini salah atau kekhawatiran masyarakat asli Papua akan salah atau benar. Baik. Mas Elvan, bagaimana kita melihat hal ini, Mas? Apakah memang jangan-jangan pemerintah harus mengubah perspektif keamanannya atau sebenarnya hanya pelaksanaannya saja yang harus diperbaiki, Mas Elvan? Oke, saya kira pemerintah harus bisa menjawab tantangan itu ya, yang banyak dipertanyakan oleh aktivis HAM tentunya ya. Soal bagaimana penanganan terhadap keamanan di Papua. Nah, sekarang dengan pemekaran kan akan banyak lagi tuh. Seperti tadi disampaikan ya kan, aparat keamanan lebih banyak, otomatis warga yang kehidupan ini yang selama ini memang relatif ya tidak tergabung dalam OPM misalnya, itu kan akan hidup dengan lebih aman. Nah sekarang bagaimana pendekatan keamanan, bisa nggak mereka kemudian memanggil kembali warga-warga yang memang istilahnya NKRI lah ya, kemudian bagaimana treatment terhadap OPM yang juga menurut kami ya, waktu itu juga sepakat dengan disampaikan pemerintah, itu juga banyak melakukan aksi-aksi terorisme gitu, karena itu mengancam masyarakat gitu. Artinya sekarang adalah tantangan bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan keamanan di Papua ini dengan cara yang lebih profesional. Baik. Dan lebih bijaksana dan berkemanusiaan begitulah. Baik, tetap memperhatikan hak asasi manusia begitu ya, walaupun soal keamanan ya, juga wajib itu harus asasi manusia harus dijunjung tinggi. Baik, Mas Elvan. Ini ada juga kemudian opini publik yang berkembang dan juga berkomentar begitu soal ketika disahkan di tahun 2022 ini rasanya kok sangat dekat sekali begitu dengan pemilu di 2024. Walaupun tahapan pemilu sudah berjalan, apakah ini akan cukup mempengaruhi begitu Mas dengan adanya perangkat-perangkat di level Pemprov maupun kabupaten kota di sana, Mas Elvan? Saya kira kemarin yang sangat diskusi saya yang agak pusing itu ketua KPU ya sebetulnya.
Karena KPU ini akan menyelenggarakan pemilu, siapa yang sudah diketok palu, yang namanya tahapan pemilu itu sudah diketok palu, jadi mereka sudah mulai mempersiapkan daftar pemilih, mengatur siapa nanti petugasnya, bagaimana aturan mainnya, dan tiba-tiba ada 3 provinsi baru, yang artinya mereka harus memilih perwakilan rakyatnya masing-masing juga. Juga perwakilan mereka di Jakarta, di DPR RI. Ya kan? Dan kemudian mereka juga harus memilih kepala-kepala daerahnya. Di mana 2024 itu kepala daerah dan caleg itu kan dipilih bareng ya kan. Bersama-sama ya, Mas? Semua pemilu itu serentak 2024. Nah pertanyaannya adalah, apakah pemilihan untuk kepala daerah dan semua yang terkait 2024 di Papua di daerah otonom baru ini akan dilakukan di 2024 atau dilakukan di 2029? Kan ada tahapan pemilu berikutnya kan, setelah 2024 itu ada beberapa tahapan berikutnya serentak itu. Nah itu sekarang yang mau digarap nih, KPU yang mempersiapkan, nanti duduk bersama komisi DPR, duduk dengan pemerintah juga untuk merumuskan hal ini. Tapi menurut saya tetap akan, paling tidak untuk kepala daerah itu kan perlu segera ditunjuk tuh. Kepala daerah, paling tidak kepala daerah lah. Tapi perwakilan tentu karena kita ini sangat tergantung dengan undang-undang pemilunya nih. Jadi undang-undang pemilunya ini kalau direvisi waktu sudah nggak ada, ya paling banter presiden kalau mau ngotak-atik sistem yang nanti terkait dengan 3 daerah baru ini, mungkin akan mengeluarkan Kepres kali ya, Kepres terkait untuk penyesuaian. Karena kalau undang-undang kayaknya direvisi sudah mepet sekali, lah itu kalau mau dikejar di 2024. Ya, kita masih menunggu nih sebetulnya seperti apa. Nah, tapi kalau terkait dukung-mendukung segala macam, bisa jadi dampak terhadap capres sih sepertinya tidak begitu dominan ya. Tapi mungkin kepada partai nih. Partai mungkin sekarang punya kesempatan untuk membagi-bagi kekuatan. Ya, saatnya mungkin partai akan segera masuk tuh ke daerah-daerah yang baru, berharap mungkin saja mereka masih bisa mengambil suara dari Papua, yang notabene Papua ini ya cukup solid. Di beberapa daerah bahkan pemilihannya masih pakai sistem noken gitu kan. Artinya ini sesuatu yang sangat unik secara politik, kita akan tunggu di 2024 nanti, Bram. Baik, Mas Elvan, tapi kalau yang menarik adalah ketika tadi kita bahas, Mas Elvan mengemukakan begitu, bahwa ketika eksekutif rasanya mungkin sangat bisa ada penunjukan apakah mungkin akan ada pemilihan di 2024 atau mundur misalkan di 2029. Apakah kemudian mungkinkah masalah dapil di DPR untuk 2024 itu akan ada di tiga ini, Mas? Mungkin dari waktu, apakah mungkin kemudian ada aturan undang-undangnya atau kemudian menjadi Perpres atau Perpu misalkan? Oh iya. Menurut saya betul. Menurut saya merevisi undang-undang itu sudah tidak mungkin ya, terlalu mepet. Mungkin Perpu bisa, dan kemudian disahkan karena kalau undang-undang direvisi sudah habis lah, karena merevisi undang-undang pemilu itu panjang sekali di DPR perdebatannya. Saya kira pasti ada penyesuaian dapil. Ketua KPU sudah menyatakan ini perlu ada dapil yang misalnya tadi Papua dan Papua Barat misalnya kan banyak kursinya tuh. Kan otomatis kursinya akan dikurangi karena sebagian kursi akan dilimpahkan ke daerah otonomi baru. Ya misalnya dari 10 jadi 8, dari 6, nanti bagi-bagi lagi pembagian dapil. Jumlah anggota DPR itu juga pasti nambah. Baik. Dan saya kira kalau Ketua KPU sudah bilang seperti itu, mestinya akan ada penyesuaian di jumlah anggota DPR. Artinya akan dengan segala cara akan dipaksakan untuk bisa pemilu serentak nih untuk 3 daerah otonom baru ini. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana peraturan barunya. Baik, itu artinya untuk legislatif begitu ya, Mas Elvan ya. Saya ingin ke Mas Nugi. Mas Nugi, bagaimana kita sebagai media, Mas, ini juga bisa mengawal dan tidak mengulangi kegagalan yang ada di 2019 lalu dengan misalkan banyak anggota dari KPU dan juga turunan di bawahnya yang meninggal dunia misalkan karena terlalu capek dengan pemilu yang berbarengan. Seperti apa, Mas Nugi? Ya, ini memang jadi pekerjaan rumah yang besar dan tantangan besar pula ya di 2024. Kira pelajaran 2019 jadi sangat penting untuk bagaimana penyelenggara pemilu kali ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Mungkin bisa di saatnya sudah misalnya bekerja sama dengan provider untuk menyelenggarakan pemilu secara online ya, mungkin bisa diusulkan dengan persoalan itu untuk apa? Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang sama pada 2019. Cuman kita akan belum tahu masih ya teknisnya seperti apa. Tapi saya kira 2019 menjadi sesuatu yang sangat penting. Diperlukan komitmen yang kuat dari penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah untuk dan semua elemen masyarakat untuk mengantisipasi persoalan itu. Baik, terakhir Mas Nugi, bagaimana peran kita sebagai media agar kemudian
kita juga bisa mendorong tidak hanya menunggu begitu apa yang akan terjadi pilihan A atau pilihan B, tapi apa yang terbaik misalkan untuk juga masyarakat, untuk juga KPU yang sepertinya menjadi ujung tombak yang mau tidak mau melakukan semua kebijakan yang sudah ditelurkan di tingkat legislatif dan atas begitu. Seperti apa Mas Nugi? Publik tentu secara terbuka bisa menyampaikan usul ke KPU bagaimana cara terbaik dan mekanisme apa yang bakal bisa dipakai untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang sama 2019, ya kan? Baik dari persoalan korban yang tewas, kemudian infrastruktur yang sulit sekali, misalnya di daerah Papua juga sangat sulit, beberapa orang tidak bisa nembus dan macam-macam. Gitu ya. Jadi saya kira publik bisa secara aktif menyampaikan usulan kepada pemerintah, kepada KPU untuk bagaimana pemilu tahun depan adalah pemilu yang bisa memberikan kenyamanan buat semua orang, tidak menimbulkan korban seperti 2019 dan semua orang bisa merasa bahwa pemilu ini adalah pemilu yang fair dan konteksnya tidak ada manipulasi suara dan macam-macam. Jadi tentu saja 2024 masih lagi, tapi mulai sekarang saya kira publik bisa secara aktif kritik dan masukan pada penyelenggara. Baik, artinya tidak ada pihak yang terbebani begitu ya, benar-benar menjadi pesta demokrasi seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir Mas Elvan, seperti apa kemudian kita sebagai media juga mendorong agar ini tidak melakukan kesalahan yang sama seperti pertanyaan ke Mas Nugi tadi, Mas Elvan? Saya kira karena sudah sepakati ya kan, digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Jadi artinya semua pendekatnya harus ke sana arahnya. Baik. Jadi yang terutama bagaimanapun juga 2024 itu ada pesta demokrasi dan pasti daerah otonom baru itu kan perlu kepala daerah ya. Begitu diketok palu undang-undangnya langsung ada tuh orang IKN aja kan, begitu disepakati langsung Jokowi menunjuk kepala kepala pelaksanaan di daerah itu kan. Kemudian artinya di daerah baru ini otomatis akan ada kepala daerahnya. Otomatis mereka juga perlu ruang untuk berdemokrasi, jadi ada DPRD-nya, ada setingkat itulah ya, DPRD kota, provinsi, kemudian di DPRD juga ada perwakilannya. Saya kira itu harus betul-betul bisa dibikin aturannya yang sangat, ya tapi kejar-kejaran waktu ya Bram, kejar-kejaran waktu tapi haruslah. Karena sudah konsekuensi dari sebuah keputusan. Jadi dari awal kita tarik ya kan, ini daerah otonom baru, artinya ada anggaran besar, anggaran untuk pembangunan infrastruktur, untuk SDM, untuk kesejahteraan, untuk keamanan, kemudian anggaran pemilu ini juga besar sekali, Bram. Baik. Karena otomatis akan menambah dapil segala macam. Ya ini banyak juga anggota Komisi 2 kemarin yang ini akan membengkakkan anggaran pemilu. Tapi lagi-lagi itu ada sebuah konsekuensi daripada sebuah keputusan negara, dan kita tentu akan sebagai media kita akan mengawal, kita mendukung apapun tujuannya untuk sebesar-besar bagaimana masyarakat itu sejahtera dan demokratis begitu Pak. Baik, artinya konsekuensi tapi tidak juga membenarkan begitu ya ketika ada tidak sesuai dengan aturan, dan juga kita harus mengawal untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Betul, baik. Terima kasih Mas Elvan, Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com, dan juga Mas Nugi, Redaktur Pelaksana dari CNN Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih.